Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita bisa membuat jaringan yang mencapai 1 km bahkan 1,5 km dan semuanya menggunakan kabel LAN? Atau Anda mendesain jaringan WiFi Anda di gedung yang besar berlantai, lantai 1 sampai lantai 12, ataupun dengan sebuah area kurang lebih 1 sampai 3 hektar. Anda bisa memakai sistem ini dalam desain WiFi Anda menggunakan jaringan LAN. Kita akan bahas tentang PoE Jiper dalam jaringan 1,4 km. Ini adalah gambaran yang resmi dicantumkan oleh Mikrotik Indonesia yang mereka sudah melakukan uji coba. Jaraknya kurang lebih 1440 meter, mulai dari device pertama nyambung dengan voltase 53,5 sampai terakhir 21,1 yang masih digunakan untuk memancarkan WiFi lewat access point. Oke, jadi mulai dari device pertama jarak 100 meter pasang Jiper 1, jarak lagi 200-310 meter Jiper kedua, Jiper ketiga, keempat, sampai ada 7 Jiper atau alat penyambung untuk mendapatkan jarak 1440 meter sebuah jaringan hotspot WiFi yang cukup jauh menggunakan kabel LAN. Oke, sebelumnya kita perlu sedikit tahu tentang Power over Ethernet atau PoE yang sering kita ketahui. Banyak sistem PoE yang dibahas panjang lebar secara detail seperti sistem DS maupun PD yang sudah dijelaskan lebih detail. Namun sebagai pemula, untuk sedikit memahami saja, kalau PoE itu ada PoE aktif, ada PoE pasif. Kita bisa lihat apa itu PoE aktif. PoE aktif itu transmisi daya dengan negosiasi atau deteksi. Jadi jika Anda mencolok di PoE yang aktif, jika device Anda tidak support, maka PoE-nya tidak nyala atau tidak memberikan daya transmisi untuk hidup. Jadi sangat detectable, mendeteksi untuk menyelamatkan device atau menyelamatkan PoE itu sendiri. Ini adalah salah satu contoh PoE transmisi yang bisa mensupport aktif maupun PoE pasif. Yang berikut adalah PoE pasif. PoE pasif itu transmisi daya tanpa deteksi kesesuaian perangkat. Jadi ketika dicolok jalan saja. Ini kelemahannya, kadang-kadang bisa menyebabkan device atau perangkat terganggu karena tidak mendeteksi kesesuaian atau kecocokan dari device dengan daya yang dipakai. Kebanyakan perangkat wireless standar menggunakan PoE pasif yang kita gunakan standar. Ini yang menyebabkan perangkat cepat terganggu atau rusak. Itulah singkat tentang PoE untuk aktif maupun pasif. Oke. Salah satu contoh adalah Mikrotik CRS Cloud Router Switch. PoE ini mendukung atau switch ini mendukung PoE aktif maupun PoE pasif. Jadi Anda bisa melihat colokan-colokan atau Ethernetnya ini ada yang aktif, ada yang pasif. Power 802.3 AF dan AT. Yang AF ini adalah daya untuk produk di tahun 2003 dan AT ini adalah produk tahun 2009. Jadi yang lama dan terbaru saja powernya. Kemudian support voltasi sampai 48 sampai 57 volt. Device yang berikut yang support PoE aktif dan pasif juga adalah
PoE switch mode FY B0820G41. Ini juga support PoE aktif dan pasif. Power supply protokol sama dengan yang dimiliki sebelumnya. Kemudian voltasi DC 48 sampai 55 volt dengan power DC 52 volt 120 watt. Ini adalah dua gambaran dari PoE yang bisa mensupport PoE aktif maupun switch yang bisa mensupport PoE aktif maupun PoE pasif. Oke, yang berikut dalam membuat jaringan WiFi dengan kabel LAN yang 1,4 kilo ini 1400 meter, kita butuh satu alat yang namanya Jipper. Jipper adalah gigabit pasif Ethernet repeater. Jadi merepeat gigabit secara pasif. Jadi tanpa harus colok ke listrik, nyambung dari sini. Oke, ini adalah Jipper indoornya. Jadi Anda jika di dalam rumah sambungannya pakai ini saja. Jika di dalam ruangan atau outdoor, kita bisa menggunakan tambahan untuk outdoor. Jadi yang ini adalah Jipper yang indoor masuk ke dalam outdoor untuk melindungi basah, kelembaban dan cuaca dan lain-lain sebagainya. Oke, alat Jipper ini yang penting dalam mendesain jaringan hotspot WiFi lewat kabel LAN sampai 1,4 km, bahkan oleh MikroTik Indonesia mengklaim sampai 1,5 km. Kabel LAN yang sudah diuji oleh MikroTik Indonesia adalah CommScope. Jadi ether yang digunakan, kabel LAN yang digunakan, kemudian sambungan yang dipakai sebelum yang dijelaskan. Oke, mungkin detail gambarannya akan dijelaskan sebagai berikut. Lanjut tentang gambaran sambungan Ethernet tadi. Sambungan LAN sampai 1,4 km. Ini yang disimulasikan oleh MikroTik Indonesia. Dari device pertama keluar dari menggunakan kabel Cat6e ini, distance-nya 0 meter, kemudian 100 meter memakai GPR1, voltasi keluarnya 53,5 dan voltasi masuknya dan voltasi keluarnya 53,2. Jadi setiap pergeseran itu 100 meter. Kalau Jipper 2 ini sudah menggunakan LAN 200 meter, dari 100 menjadi 310 karena ada jangkauan dari PoE ke LAN pertama. Ini Jipper 2 itu 45 dan 46,1 masuk ke Jipper inputnya, dan Jipper outputnya menjadi 45,8. Berarti sekitar 0, sekian volt menurun. Jadi menurun sampai terakhir di Jipper ke-7 itu voltasenya menjadi, voltasi masuk ke Jippernya menjadi 2, sisa dari output ini berkurang menjadi 21,1, dan ini no PoE lagi, langsung masuk ke device 2. Jadi jarak 1,4 km masih bisa dijangkau dengan kabel LAN dengan menggunakan sistem Jipper ini. Oke, apa yang digunakan? Inilah Jippernya, Jipper input dan output. Jadi kita bisa melihat input dan outputnya. Sini pertama masuk untuk input dan untuk outputnya di sini. Ini adalah indoornya. Jika kita menggunakan outdoor atau di luar ruangan, maka yang indoor ini dibungkus dengan bungkusan yang sudah disediakan. Ini di dalamnya terdapat Jipper indoor. Oke, kemudian switch yang digunakan atau PoE yang digunakan, kita bisa menggunakan PoE switch FY model FY
B0620GA2 ini juga mensupport PoW pasif dan aktif seperti yang dijelaskan. Kemudian ini adalah switch PoW aktif dari CRS Mikrotik. Ini milik Mikrotik. CRS dari Cloud Router Switch dari Mikrotik. Oke, Anda bisa menggunakan ini harganya sekitar 2 jutaan lebih, dan ini sekitar 700-an ribu saja. Kemudian dalam mau dicoba ini menggunakan kabel LAN AMP yang digunakan ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu adalah uji cobanya. Kemudian untuk PoE yang kita uji coba, kita menggunakan PoE pasif dari TP-Link CP22, dan kalau PoE dari tenda itu 48 volt, sehingga ini hanya 24. Ada yang 48, Anda bisa menggunakan 48 untuk sambungan yang lebih jauh. Pada settingan yang kami uji coba itu PoE 24 volt, kemudian keluar dari PoE itu 1 meter LAN. Setelah 1 meter masuk ke Jipper 1. Jipper 1 kami tidak menggunakan 200 meter tapi hanya 100 meter kabel LAN. Masuk ke Jipper 2 100 meter lagi, dan Jipper 3 100. Jadi total 300 meter tambah dengan 1 meter tadi 301 meter. Itu masuk device masih sangat oke. Jadi device yang terakhir voltasi bahkan seperti TP-Link MR3020 itu voltnya hanya 5 volt. Tidak bisa dihidup dengan 5 volt. Bahkan kurangnya paling sekitar 15 sampai 19 volt, dan masih bisa menghidupkan device untuk access point atau router. Ini solusi bagi ruangan yang besar. Anda bisa menggunakan kabel dengan kecepatan yang stabil tanpa harus pusing untuk memikirkan repeater yang cocok. Oke, semoga bermanfaat penjelasan ini. Anda silakan bisa melakukan uji coba. Saran kami menggunakan PoE yang 48 seperti yang dimiliki oleh tenda. Anda bisa jauh lebih baik. Oke, sukses. Terima kasih. Kurang lebihnya tim Munir TV menyampaikan permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.